Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersua dengan kami Muhammad Hatta, trainer utama Spiritual Building Center di acara Spiritual Storytelling. Insya Allah pada kali ini kita akan mencoba untuk mengupas sebuah kisah luar biasa yang kemudian kita coba untuk mengambil ibrohnya dan kemudian kita berusaha secara maksimal untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat SMP kami yang mengirimkan sebuah kisah luar biasa tentang seorang ibu. Ada seorang ibu yang kaya raya. Si ibu ini mendatangi sebuah toko kain. Dan kemudian si ibu ini bertanya kepada sang penjaga toko. Kisah ini oleh sahabat saya diberi judul Siapa yang Lebih Kaya. Sahabat Bonansa, ketika si ibu yang kaya raya ini mendekati penjaga toko, si ibu ini bilang kepadanya, ada enggak kain yang paling murah di sini? Karena saya mau mantu dan saya ingin membelikan seragam kain untuk seragam pembantu saya, sehingga pada saat nanti pernikahan dia memakai seragam ini. Tapi tolong dicarikan kain yang paling murah. Maka kemudian sang penjaga toko mencari sebuah kain yang harganya cukup murah dan kemudian diberikan kepada si ibu tersebut. Sahabat Bonansa, sore harinya datang seorang pembantu. Datang seorang wanita, ya, mohon maaf ya. Wanita ini adalah pembantu dari si ibu yang saya ceritakan pada awal kisah tadi. Si asisten rumah tangga ini, si pembantu ibu tadi datang ke toko yang sama. Dan kemudian dia bertanya kepada penjaga toko, Mbak, mohon maaf, ada nggak kain yang bagus? Ada nggak kain yang sangat bagus? Ada nggak kain yang paling bagus? Untuk apa? Ditanya oleh sang penjaga toko. Maka si asisten rumah tangga ini bilang kepada sang penjaga toko, karena majikan saya mau mantu, anaknya mau dinikahkan dan saya ingin memberikan hadiah kain terbaik buat majikan saya dan semoga nanti berkenan dan bisa memakai pada saat hari pernikahan putrinya. Menarik sekali. Kisah yang sederhana tetapi mengandung sebuah ibrah atau hikmah yang luar biasa. Betapa tidak? Si ibu yang kaya raya tadi mencari kain dengan harga yang paling murah. Agar supaya pembantunya memakai kain tersebut sebagai baju pada hari di mana dia mantu putrinya. Sedangkan sang asisten rumah tangga, sang pembantu beliau, sang pembantu ibu tadi itu justru datang di tempat yang sama mencari kain dengan harga yang sangat mahal. Dan itu digunakan untuk hadiah, digunakan sebagai hadiah kepada si ibu tadi. Menarik sekali. Sahabat Bonansa, ini menunjukkan betapa kita tidak bisa menakar, menilai, menimbang seseorang hanya dari tampilan luarnya. Bahwa orang yang tampilannya heboh, tampilannya hebat, tampilannya keren adalah sosok yang luar biasa, berhati mulia dan seterusnya. Tidak. Kita tidak bisa menilai seperti itu. Kita harus melihat perilakunya, kita harus melihat apa-apa yang dilakukannya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita nggak bisa menilai seseorang sebelum kita membersamainya di dalam perjalanan 3 hari atau lebih. Karena di dalam perjalanan 3 hari atau lebih kita pasti akan bisa melihat dia jujur atau tidak, dia komitmen atau tidak, dan seterusnya. Bagaimana dia mengawali tidurnya, bagaimana dia melakukan aktivitas kesehariannya, dan seterusnya. Paling tidak kita bisa melihat selama perjalanan minimal 3 hari tersebut. Dan baru kemudian kita layak untuk memberikan penilaian meskipun tetap tidak bisa memutlakkan penilaian kita atas seseorang. Sahabat Bonansa, dari kisah pertama tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sekali lagi, jangan pernah menilai orang dari tampilan luarnya, dari pangkat jabatannya, dari pundi-pundi yang mereka miliki. Karena kesemua itu adalah sesuatu yang bersifat materi, fisikal, dan sesuatu yang tidak bisa dipastikan
menjadi sebab kebaikan seseorang atau sebaliknya menjadi sebab keburukan seseorang. Kisah yang kedua yang semoga dengan kisah ini pun kita memiliki keinginan kuat, berazam agar kiranya kita senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Dikisahkan pada saat itu kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Sultan Murad IV yang berpusat di Turki. Daulahnya atau kekhilafahannya waktu itu adalah Daulah Utsmaniyah. Apa yang kemudian terjadi pada Sultan Murad IV ini? Suatu hari pada saat malam hari beliau merasakan sulit untuk bisa tidur. Ya, orang sekarang mungkin menyebut dengan insomnia. Ketika kemudian beliau merasakan sulit tidur, apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau kemudian mengajak salah seorang pengawalnya, salah seorang ajudannya untuk turun ke bawah, jalan-jalan. Sambil mungkin bisa melihat keluhan masyarakat atau rakyat yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Maka kemudian berjalanlah malam hari itu Sultan Murad IV yang disertai dengan ajudannya. Pada saat kemudian dua orang ini sedang berjalan melewati lorong-lorong di ibu kota. Sampailah kemudian di sebuah lorong sempit, beliau melihat ada seorang laki-laki yang tubuhnya tergeletak di atas tanah. Ketika kemudian beliau melihat itu, dan anehnya, beliau melihat beberapa orang lalu lalang. Beberapa orang melewati begitu saja. Tak menolong, mengangkat atau mengambilnya atau memulangkan ke keluarganya. Maka dengan penasaran Sultan Murad IV yang waktu itu menyamar. Benar-benar menyamar, tanpa publikasi, tanpa harus diumumkan. Dan benar-benar beliau menyamar. Sehingga tidak ada satupun orang yang tahu bahwa beliau seorang khalifah. Beliau kemudian melihat orang yang tergeletak lemah tersebut dan kemudian menanyakan kepada beberapa orang di sekitarnya. Mohon maaf, kenapa Anda tidak menolong orang ini? Kenapa Anda tidak mengangkat tubuhnya? Kenapa Anda tidak menghantar ke rumahnya? Maka kemudian beliau mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa orang yang beliau temui di sekitar jenazah tersebut ada. Orang yang pertama bilang, dia itu orang yang suka membeli minum-minuman keras. Yang lain bilang, Tuan, orang itu adalah laki-laki yang sering mendatangi komplek-komplek pelacuran. Maka bagaimana kita bisa menolong orang yang sangat fasik dan rusak akhlaknya seperti itu? Biarkan dia. Dari tanah biarkan hewan buas memakannya. Biarkan dia seperti itu dan biarkan nanti biar keluarganya sendiri yang mengambilnya. Ditanya oleh Sultan Murad IV yang sedang menyamar tersebut kepada orang yang menjawab, apakah dia punya keluarga? Iya masih. Dia masih punya istri. Dia punya anak? Tidak, dia hanya punya seorang istri. Di mana rumahnya? Maka orang tersebut menunjukkan kepada Sultan Murad IV. Dan Sultan Murad IV menyampaikan kepada ajudannya, ayo kita angkat, kita hantar ke rumah istrinya.